Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang keempat. Sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk meninjau kembali kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Dunia sering mengatakan bahwa bahagia adalah ketika kita kuat, berhasil, diakui, dan memiliki banyak hal. Namun sabda Tuhan pada hari ini justru membalikan semuanya itu. Bahwa Allah berpihak pada yang kecil, rendah hati, dan berharap padanya. Bacaan pertama diambil dari Zefanya. Berkata, "Carilah Tuhan, hai orang yang rendah hati di negeri." Allah menjanjikan bahwa akan ada sisa Israel yang rendah hati, jujur, dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka bukan orang-orang hebat menurut ukuran dunia, tetapi merekalah yang hidup dalam kepercayaan penuh kepada Allah. Inilah fondasi iman kita, bukan kesombongan rohani, melainkan kerendahan hati yang terbuka pada kehendak Tuhan. Bukan mereka yang berteriak lantang dan punya posisi tinggi, melainkan yang hatinya terbuka dan setia mencari Tuhan. Paulus juga mengingatkan jemaat di Korintus bahwa Allah memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat, yang hina untuk meniadakan yang dianggap berat. Dan kita diajak untuk tidak membanggakan diri, tetapi membangun hidup yang berakar pada kasih dan kebenaran Allah. Puncak dari pewartaan itu terdapat dalam Injil Matius melalui sabda bahagia. Yesus duduk dan mengajar banyak orang dengan kata-kata yang sangat revolusioner. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati dan yang membawa damai. Miskin di hadapan Allah bukan berarti tidak punya apa-apa, tetapi soal hati yang sadar bahwa hidupnya bergantung sepenuhnya pada Allah. Dia tidak menjadikan dirinya pusat, tidak menganggap kekuatan, jabatan, atau prestasi sebagai sandaran utama. Orang seperti ini bisa tetap berbahagia meskipun hidupnya sederhana, meski jauh dari sorotan, meski tidak selalu dipuji. Karena sumber damai bukan situasi, melainkan relasi. Relasi dengan Allah yang mendalam dan relasi dengan sesama manusia. Dan ini kebahagiaan yang tidak akan rapuh, tidak pernah rapuh. Dunia memberi bahagia yang barangkali mudah hilang, tetapi Yesus memberikan bahagia yang berakar di dalam dan tidak mudah hilang. Dalam dunia yang persaingan dan penuh tuntutan, sabda hari ini mengajak kita untuk berani hidup dengan nilai kerajaan Allah. Rendah hati di tengah budaya pamer, lemah lembut di tengah kekerasan, membawa damai di tengah konflik, dan tetap setia pada kebenaran meskipun harus menanggung banyak risiko. Saudara-saudari sekalian, sabda bahagia yang kita dengar pada hari ini bukanlah janji kebahagiaan yang instan, yang mudah didapat, melainkan peta jalan hidup murid Kristus. Yesus menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari kekuasaan atau kepemilikan, tetapi dari hati yang miskin, terbuka, dan percaya pada Allah. Kita sekalian dipanggil menjadi orang-orang yang membawa damai. Bukan sekedar kata-kata, melainkan juga tindakan yang nyata. Menghindari diskriminasi, merawat ciptaan, serta memperjuangkan yang tertindas. Banyak yang terjebak dalam ibadah, lupa adab. Mereka merasa dekat dengan Tuhan, tapi memandang rendah sesama. Allah lebih mencintai pendosa yang tahu diri daripada ahli ibadah yang tinggi hati.
Karena kesombongan mampu menghapus kebaikan. Ketika setan gagal untuk membuat kita menjadi buruk, maka ia akan membuat kita merasa lebih baik, merasa paling baik dari sesama. Jadi saudara-saudari, jangan remehkan mereka yang sedang berjuang untuk memperbaiki diri. Dan jangan bangga atas amal yang belum tentu kita dapat, kita terima. Karena di mata Allah, rendah hati jauh lebih mulia daripada merasa paling benar. Kebijaksanaan tidak membiarkan kita tenggelam dalam pemahaman seolah-olah kita ini hidup di langit, tetapi juga mencegah kita untuk tidak tenggelam dalam dunia lalu kehilangan harap. Orang yang bijaksana menerima sepenuhnya bahwa kita ada sekarang dan di sini dengan segala keterbatasan dan penentuan, tetapi juga mengarahkan mata memandang ke depan kemana kita mesti dan bisa melangkah untuk memandang perubahan yang lebih baik. Memang selalu ada godaan bagi kita manusia untuk mencatat kesalahan-kesalahan sesama dan menjadi pemimpi yang lupa daratan dan menghalalkan segala cara untuk kepentingan dan keamanan diri sendiri. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, kita jadikan sabda bahagia bukan sekedar teks Injil, tetapi cara hidup kita sehari-hari dalam keluarga, di tempat kerja, dan komunitas kita. Semoga sabda Tuhan hari ini membentuk hati kita, hati yang miskin, hati yang rendah dan terbuka, agar kita sungguh mengalami kebahagiaan yang dijanjikan Kristus. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada dunia, tetapi berakar dalam kasih-Nya sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.